terima kasih Bu Teti. Sebelumnya Ibu melakukan observasi nih. Ada hal-hal yang ingin saya tanyakan mengenai tujuan pembelajaran Ibu nih hari ini. Hari ini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan dilaksanakan hari ini? Oke, kebetulan karena saya bawa modul di sini, tujuan pembelajarannya saya menggunakan dua. Tujuannya yang pertama yaitu mampu membedakan sel hewan dan sel tumbuhan, kemudian mampu membuat model sel yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Kenapa tujuannya itu? Karena ketika mereka membuat, otomatis mereka mampu membedakan dari kedua sel tersebut. Yang kedua, Bu, pertanyaan saya, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa aja dalam pembelajaran hari ini? Karena sesuai dengan tujuannya, anak itu mampu membuat model. Jadi tujuannya adalah ketika area pengembangannya anak mampu membuat produk. Nah, mampu membuat produknya dengan cara berkelompok, karena kita mau melihat kerjasama dari antar kelompok. Kemudian setelah anak melakukan kegiatan kelompok tersebut dan anak mampu membedakan, maka di sana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pun akan terlaksana. Yang ketiga, Ibu, pertanyaan saya, strategi apa yang akan Ibu persiapkan nih untuk pembelajaran hari ini? Oke. Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran hari ini adalah strategi study active learning, di mana guru hanya menjadi fasilitator sedangkan siswa yang aktif bekerja atau aktif mencari materi atau aktif mengembangkan materi yang memang akan dipelajari, yaitu dengan cara tadi praktek. Kemudian tetap tapi dibimbing oleh gurunya, dijelaskan terlebih dahulu untuk pembuatannya agar mereka diberikan contoh juga. Kebetulan dua yang memang sudah diajarkan ke kelas sebelumnya, dua ini biar nanti mereka belajar. Itu aja, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Teti. Sama-sama. Tanah airku tidak kulupakan,
pembagiannya? Ada sel apa sama sel apa? Sel tumbuhan dan sel hewan. Sebelum kita masuk ke sel tumbuhan sama sel hewan, bukan itu masih ingat awal mula kalian belajar tentang sel itu apa sih? Masih ingat? Sel adalah, dibuka lagi bukunya. Di buku paket. Materi awal. Ayo dibuka. Paling awal loh. Udah ibu ajarin juga. Udah ibu contohin kan sebuah bangunan waktu itu. Bagian terkecil menyusun makhluk hidup. Berarti yang punya sel adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa sih? Ada apa? Manusia, hewan, jadi. Nah sekarang yang kalian sebut itulah selnya yang akan kita pelajari. Silakan dibuka materinya sebelum nanti kita praktek ya. Halaman apa judulnya? Hewan dan tumbuhan. Ada sel hewan dan sel tumbuhan. Pertanyaannya adalah sekarang, kenapa nggak ada manusia? Manusia makhluk hidup? Tapi di situ adanya sel hewan dan sel tumbuhan saja. Nah, ada yang tahu? Mau tahu jawabannya? Sel hewan, kita manusia ini sebenarnya masuk ke dalam kategori kelas mamalia. Mamalia itu masuk ke kategori hewan kelasnya, yaitu hewan menyusui. Apakah kita manusia? Enggak. Manusia juga manusia bukan kategori hewan, tapi berarti kalau dari situ strukturnya atau organ-organnya pasti sama kayak hewan. Bagian dalam kita tuh kalau yang mamalia itu pasti jelas sama. Makanya di situ sel hewan sudah mewakili terhadap sel manusia. Paham? Sekarang pertanyaan kedua, apakah menurut kalian sel hewan sama sel tumbuhan itu sama? Di buku paket kalian ada, cuma bikin sebuah gambar juga. Ini ada sel tumbuhan, ini ada sel hewan. Menurut kalian sama atau beda? Beda. Beda bu, ada bentuknya beda, gambarnya juga beda. Selain itu, kira-kira menurut kalian apa sih yang membedakan? Nah, itu tanya dulu. Sekarang, tumbuhan makhluk hidup. Tumbuhan berarti makan. Kalian membutuhkan makan? Betul. Setiap makhluk hidup pasti butuh yang namanya energi atau makanan. Pertanyaannya sekarang, tumbuhan makan nggak? Makan. Gimana caranya? Kalau hewan, tahu caranya dia makan? Tahu, nyari. Dia pasti mencari makanannya. Gimana kalau tumbuhannya? Apakah dia ketika lapar, saya lapar, kata tumbuhan? Terus jalan, nyari makanannya. Pernah lihat tumbuhan kalian lagi jalan nyari makanannya? Terus gimana? Kata kalian tumbuhan makhluk hidup? Dia membutuhkan makan? Tuh, pertanyaannya gimana caranya dia makan? Kalau hewan dan manusia ketika kalian lapar, kepengen sebelah kalian makan, kalian tinggal beli atau tinggal jajan. Hewan juga, saya pengen makan, kita si kucing, nyarilah dia makanannya. Kalau
tumbuhan gimana? Tapi kalian tahu tumbuhan makan? Gimana makannya? Keliling juga kayak hewan? Pernah lihat tumbuhan keliling cari makanan? Makhluk hidup itu, kita kembali lagi ke zaman SD. Makhluk hidup itu kelas 7 juga udah gua ajarin, dibagi dua. Ada namanya autotrofik. Satu lagi apa? Heterotrof. Autotrofik itu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Bukan masak kayak kita. Tumbuhan itu ketika diberikan makanan, misalkan ada air hujan tuh, otomatis tumbuhan makan, atau dikasih pupuk sama manusia, tumbuhan makan. Tapi dia memproses makanannya itu sendiri, nggak perlu mencari. Ketika dia melakukan proses makanan yang namanya fotosintesis, dia punya cadangannya, dan cadangannya itu punya yang namanya tempat untuk ketika dia lapar. Makanya dia nggak perlu keliling-keliling jalan. Sekarang pertanyaannya lagi, kenapa tumbuhan tidak bisa jalan kayak hewan atau kayak manusia? Tidak bisa. Kalau bergerak, tumbuhan bergerak, tapi tidak bisa jalan. Kenapa? Karena nggak punya kaki. Kenapa? Ibu tunjukin contoh dari tumbuhan sama hewan. Dari dua gambar ini, mana yang terlihat seperti bentuk bangunan? Yang hijau. Yang mana hijau ini sel apa? Biasanya hijau apa? Kalau yang si hewan itu tidak berbentuk seperti bangunan. Kalau bangunan dibentuk atau terbentuk dengan dilapisi sebuah tembok atau dinding. Begitulah dengan sel tumbuhan. Kenapa sel tumbuhan ini? Kenapa tumbuhan tidak bisa bergerak dengan bebas? Karena dia dilapisi atau dibatasi dengan yang namanya dinding sel. Dia punya dinding yang tidak bisa membuat dia bergerak dengan bebas, jadi kaku. Makanya dia di situ-situ aja. Sedangkan kalau sel hewan dia tidak dilapisi dengan dinding, sehingga dia bisa kalau lapar mencari makanannya sendiri. Nih kalian lagi di dalam ruangan, ibarat kata dia adalah kalian adalah di dalam sel tumbuhan. Ditutup pintunya, tidak ada yang namanya jalan keluar. Bisa tapi kalian bergerak keluar, nggak bisa, paling di situ aja. Betul? Itulah bedanya antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel tumbuhan dilapisi oleh sebuah dinding, sedangkan sel tumbuhan tidak. Makanya dia bisa bergerak dengan bebas. Paham? Sekarang yang kedua bedanya, apa yang membedakan sel hewan sama sel tumbuhan? Ya, ada yang bentuknya kayak mangga kalau di sel tumbuhan, betul? Kalau di sel hewan ada? Tapi sebenarnya ada, cuma dia ukurannya lebih kecil. Yang bentuknya kayak mangga ini namanya adalah vakuola. Tadi ibu bilang, si tumbuhan itu punya tempat cadangan makanan. Tempat cadangan makanannya adalah si vakuola ini. Makanya dia diciptakan Allah berbentuk lebih besar daripada di sel hewan. Tapi di sel hewan juga ada, tapi fungsinya lain. Nggak kayak memang khusus dari sel tumbuhan. Karena vakuolanya besar untuk menyimpan cadangan makanan. Kenapa harus besar? Kita tahu onta, pada tahu onta? Ya, onta itu punya yang namanya apa? Yang di atasnya itu punduk. Punduk itu untuk apa? Dia tahu fungsinya menyimpan air. Karena onta itu di padang pasir itu biasanya jarang air. Makanya Allah menciptakan punduk itu untuk penyimpanan cadangan air ketika dia haus. Itulah bedanya antara sel hewan sama sel tumbuhan secara garis besar. Sekarang tugasnya adalah masing-masing kelompok silahkan mengeluarkan alat tambahan yang harus
Taruh semua barang-barang atau belanjanya di meja asbak. Ibu dah minta tolong sama baju Mas Biro kemarin ngabarin kalau belinya nggak boleh lebih dari kalau nggak boleh satu, tapi harus lebih dari satu. Dibacakan. Mau berapa? Udah disiapkan semuanya? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ini maksudnya Orang kater orang lari. paus yang mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang tumbuhan. Yang kencang, kenapa? Mana nukleus? Kelihatan nggak itu nukleus? Kalau ini namanya kloroplas. Kalau ini namanya ribosom. Ini tadi bisa.
Yang belum tolong dilanjutkan. Paham? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang udah dan sudah bersih. Terima kasih Bu Teti sudah meluangkan waktunya sehingga kita dapat berdiskusi hari ini. Kemarin kan saya sebagai ibu kemarin sudah melakukan pembelajaran ya Bu ya. Saya sebagai observernya ada hal-hal yang ingin saya tanyakan mengenai kemarin pembelajaran. Yang pertama Bu ya, kemarin itu bagaimana perasaan Ibu waktu pembelajaran kemarin? Saya sebagai observasinya, perasaan Ibu yang kemarin itu apa yang membuat ya? Perasaan saya ketika mungkin di observasi atau di coaching ya sama Bapak, dilihatin pas saya ngajar, itu yang jelas mungkin pengalaman yang berharga menurut saya, karena memang biasanya kan ada saya sama anak aja di kelas, tapi ini memang ada yang mengawasi gitu. Ketika memang Bapak memilih saya mungkin untuk mengamati, pilihannya untuk mengamati saya mengajar, mungkin itu yang pertama kondisi di diri saya memang agak tegang, karena memang mungkin kan biasanya saya nggak ada yang mengawasi pas ngajar gitu. Jadi kan ada yang mengawasi, otomatis memang jadi kayak merasa sedikit malu gitu diawasi gitu. Agak tegang ya, bukan agak sih tapi tegang ya. Biasanya santai ya. Biasanya santai betul. Ya, Tapi mungkin bisa jadi pelajaran buat saya juga sih. Menguji mental ya. Betul. Lebih berani. Selanjutnya Bu ya, dari diskusi hari ini kita coaching Ibu, apa tujuan pembelajaran kemarin nih yang Ibu dapatkan pada saat saya observasi? Di satu sisi yang paling jelas memang berbagi pengalaman, sharing cara mengajar. Mungkin kan setiap orang punya cara mengajarnya masing-masing, dan itu mungkin cara mengajar saya. Jadi ketika Bapak melihat saya mengajar, ya seperti itulah saya mengajar. Jadi sharing Bu ya, berbagi pengalaman mengajar memang ya. Jadi ada kurang lebihnya lah, maksudnya ada lebihnya, ada kurangnya juga, walaupun mungkin banyak kurangnya, pada harus maklum aja. Dari hasil kemarin Ibu mengajar, apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran Ibu kepada siswa? Tujuan pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, itu yang saya buat kemarin ketika saya mengajar, mungkin kalau dibilang memang sudah tercapai, sudah Pak, tapi mungkin ada beberapa hal memang yang masih harus diperbaiki, mungkin banyak kekurangan memang dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi harus ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya. Betul. Kira-kira apa yang perlu Ibu tingkatkan dalam pembelajaran kemarin? Yang perlu saya tingkatkan, yang jelas sih yang perlu saya tingkatkan manajemen waktu saya harus memperbaikinya lagi. Yang kedua memang pengelolaan kelas, dan yang ketiga mungkin cara saya mungkin mengkondisikan kelasnya. Memang itu yang agak cukup sulit sih Pak. Jadi hasilnya, jadi Ibu tuh harus manajemen waktu ya, kayak benar-benar diatur, dan juga kondisi kelasnya juga harus kondusif ya Bu ya. Apa langkah-langkah Ibu untuk memperbaiki hal-hal tersebut? Yang jelas kalau misalkan memang posisinya untuk kedepannya, itu saya harus belajar lebih banyak lagi, biar mungkin ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, pembelajarannya bisa terlaksana lebih baik lagi ke depannya gitu. Ya, yang pertama mungkin saya lebih banyak belajar di PMM, karena memang kan dianjurkan dari pemerintah ya, dari Kemendikbudnya memang
belajar lebih banyak di PMM. Yang kedua bisa melalui webinar-webinar di luar PMM tersebut. Dan yang ketiga mungkin komunitas seperti MGMP, saling sharing antar guru sesama mapel. Kira-kira kapan kompetensi pengembangan yang tadi Ibu bilang akan mengadakan webinar, diklat, MGMP, kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Kalau kapan saya lakukan secepatnya, yang mungkin untuk hari ini kemarin belum udah saya lakukan, saya sudah belajar gitu maksudnya. Mungkin sampai kedepannya memang saya akan terus belajar. Iya Bu, jadi mungkin secepatnya ya. Betul. Dari diskusi kita nih sekarang nih, apa yang hikmah yang Ibu ambil dalam kita sekarang berdiskusi? Hal yang saya dapatkan, yang pertama mungkin saya bisa refleksi diri dengan hal yang sudah saya lakukan di pembelajaran saya, karena memang kita saya sharing sama Bapak gitu. Yang kedua yang saya dapatkan adalah yang tadi ketegangan, karena memang sebelumnya saya belum pernah diawasi dan berdiskusi seperti ini gitu. Kalau teman sejawat mapel ya sering gitu Pak, tapi kan kalau berbeda mapel saya jarang gitu kan. Terus yang ketiga yang saya dapatkan yang jelas pengalaman dari Bapak juga. Saling bertukar pikiran. Terima kasih Bu Teti, itu aja pertanyaan dari saya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya beserta rekan-rekan sejawat, baik dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.